Bertemu kembali dengan mata kuliah keamanan data dan aplikasi. Topik kali ini adalah masalah-masalah keamanan dalam basis data. Ya. Oke. Model keamanan yang dikembangkan untuk basis data berbeda dalam banyak aspek. Karena terfokus pada fitur yang berbeda dari masalah keamanan basis data atau karena membuat asumsi yang berbeda tentang apa yang dimaksud dengan basis data yang aman. Hal ini menyebabkan pemahaman yang terputus-putus dan tidak lengkap tentang strategi keamanan organisasi. Hal ini mempersulit penyelarasan persyaratan keamanan yang berbeda. Bab ini membahas berbagai masalah keamanan dalam basis data. Pendekatan ini berguna untuk perencanaan persyaratan keamanan basis data yang eksplisit dan berbasis direktif. Mekanisme kontrol akses sistem manajemen basis data relasional saat ini didasarkan pada kebijakan diskresioner yang mengatur akses subjek ke data berdasarkan identitas subjek dan aturan otorisasi. Kebijakan administrasi umum mencakup administrasi terpusat, yang mana hanya beberapa subjek istimewa yang dapat memberikan dan mencabut otorisasi dan administrasi kepemilikan. Administrasi berbasis kepemilikan yang seringkali dilengkapi dengan fitur untuk pendelegasian administrasi yang memungkinkan pemilik objek data untuk menugaskan objek lain memberikan hak untuk memberikan dan mencabut otorisasi. Mekanisme administrasi yang lebih canggih dapat dirancang seperti administrasi bersama, di mana beberapa subjek bertanggung jawab bersama untuk administrasi otorisasi. Sejumlah ekstensi telah diusulkan dengan tujuan memperkaya kekuatan ekspresif otorisasi. Model basis data ini lebih kompleks daripada model relasional. Studi penelitian ini disusun sebagai berikut. Bagian 2 itu memberikan gambaran singkat tentang perkembangan keamanan basis data di masa lalu dan saat ini. Bagian 3 dikhususkan untuk membahas berbagai masalah keamanan sistem basis data relasional dan sistem basis data berorientasi objek. Bagian 4 menjelaskan beberapa masalah keamanan dalam sistem basis data berorientasi objek. Bagian 5 menyajikan beberapa kesimpulan. Model keamanan basis data yang ada, yang ditetapkan untuk DBMS relasional, tidak cocok untuk sistem basis data berbasis objek karena perbedaan yang besar dalam model data. Tidak seperti relasional DBMS tradisional, objek dan basis data yang aman memiliki karakteristik tertentu yang membuatnya unik. Model basis data berorientasi objek memungkinkan klasifikasi sensitivitas objek melalui penggunaan kelas atau entitas dan instance. Karena instan kelas dibuat, objek dapat secara otomatis mewarisi tingkat bahasa untuk mengatasi berbagai macam persyaratan aplikasi. Ekstensi pertama berkaitan dengan otorisasi negatif. Dalam banyak kasus, otorisasi yang diberikan kepada pengguna harus diberikan otorisasi akses ke data yang hanya untuk periode waktu di mana mereka diharapkan membutuhkan data tersebut. Model kontrol akses berbasis konteks dapat menggabungkan berbagai macam informasi yang tergantung pada konteks seperti waktu dan lokasi ke dalam bentuk fungsi keputusan kontrol akses. Kontrol akses berbasis konten merupakan persyaratan penting yang harus dimiliki oleh mekanisme kontrol akses apapun. Database relasional mendukung kontrol akses berbagai konten berdasarkan pengguna dan tampilan. Mekanisme yang terperinci mendukung kontrol akses pada tingkat tuple atau field. Kontrol akses berbasis peran dimotivasi oleh kebutuhan untuk menyederhanakan administrasi otorisasi dan untuk secara langsung mewakili kebijakan kontrol akses organisasi. Kasus-kasus yang terkait, ya, seiring dengan perkembangan teknologi berbasis data di area aplikasi baru, persyaratan berubah dan menjadi lebih menuntut.
Model objek menyediakan subset dari fungsionalitas sistem manajemen basis data relasional. Banyak sistem manajemen basis data relasional komersial itu yang menggabungkan konsep berorientasi objek untuk memfasilitasi desain dan pengembangan basis data di dunia yang semakin berorientasi objek. Penggabungan konsep berorientasi objek menawarkan alat baru untuk mengamankan data yang disimpan dalam basis data objek. Keamanan dalam basis data relasional dicapai dengan relatif mudah dibandingkan dengan basis data objek karena didasarkan pada beberapa model matematika formal. Mencapai keamanan dalam basis data objek merupakan tantangan yang lebih besar karena sensitivitas superkelas. Meskipun kemampuan untuk mewariskan klasifikasi dimungkinkan dalam basis data berorientasi objek, contoh kelas biasanya diklasifikasikan pada tingkat yang lebih tinggi dalam hierarki kelas objek. Hal ini mencegah masalah kontrol aliran di mana informasi berpindah dari tingkat klasifikasi yang lebih tinggi ke yang lebih rendah. Objek database yang menggunakan karakteristik unik yang memungkinkan model-model ini untuk mengkontrol akses ke data dalam basis data. Model-model ini menggabungkan fitur-fitur seperti struktur basis data yang fleksibel, pewarisan, dan pengikatan akhir. Model kontrol akses untuk objek database harus konsisten dalam fitur-fitur tersebut. Pengguna dapat menentukan metode, beberapa diantaranya terbuka untuk pengguna lain sebagai metode publik. Selain itu, objek database dapat merangkum serangkaian perintah akses dasar ke dalam suatu metode dan membuatnya publik bagi pengguna, sambil menjatuhkan perintah-perintah dasar itu sendiri kepada pengguna. Berbagai model keamanan setelah dirancang khusus untuk basis data objek. Model-model keamanan ini memanfaatkan konsep-konsep seperti apa? Enkapsulasi, pewarisan, penyembunyian informasi, metode, dan kemampuan untuk memodelkan entitas dunia nyata yang ada dalam lingkungan objek oriented. Model-model ini berbeda dalam banyak hal karena mereka menggabungkan fitur keamanan yang berbeda, atau karena mereka berfokus pada masalah keamanan yang berbeda juga, atau karena mereka membuat asumsi yang berbeda tentang apa yang seharusnya menjadi basis data yang aman, atau tentang model berorientasi objek itu sendiri. Masalah keamanan relationship database dan objek database. Upaya penelitian awal difokuskan pada pendefinisian kebijakan keamanan yang tepat di area persyaratan keamanan basis data. Penelitian sebelumnya memberikan fitur yang berbeda dari kebijakan keamanan basis data, termasuk kebijakan identifikasi atau otorisasi pengguna, kebijakan kontrol akses, kebijakan inferensi, kebijakan akuntabilitas, kebijakan audit, dan kebijakan konsistensi. Beberapa prinsip penting diperkenalkan dalam mengembangkan kebijakan keamanan untuk merancang kebijakan keamanan basis data yang baik. Prinsip minimal lawan prinsip maksimal misalkan ya, lalu sistem yang terbuka melawan yang tertutup, lalu prinsip administrasi yang terpusat melawan desentralisasi, lalu prinsip granularitas dan prinsip hak akses misalkan ya, untuk menegakkan beberapa kebijakan kontrol akses dalam satu sistem terpadu, menyajikan manajer otorisasi fleksibel. Nah, ini berisi 3 komponen ya, sistem data yang mencakup sistem file, basis data relasional, dan basis data berorientasi objek, hierarki pengguna, dan bahasa spesifikasi otorisasi. Munculnya sistem manajemen basis data berorientasi objek memperluas pendekatan awal untuk kontrol akses bagi sistem basis data relasional. Sistem ini menggabungkan fitur-fitur seperti struktur data yang fleksibel, enkapsulasi, objek komposit, version, pewarisan, penyembunyian informasi, dan pengikatan akhir. Berbagai model keamanan setelah dirancang khusus untuk basis data objek. Model keamanan ini memanfaatkan konsep enkapsulasi, pewarisan, penyembunyian informasi, metode, dan kemampuan untuk memodelkan entitas dunia nyata yang ada di lingkungan objek oriented.
Model-model ini berbeda dalam banyak aspek karena menggabungkan fitur keamanan yang berbeda, atau karena berfokus pada masalah keamanan yang berbeda, atau karena membuat asumsi yang berbeda tentang seperti apa seharusnya basis data yang aman, atau tentang model berorientasi objek itu sendiri. Kebijakan keamanan dan model keamanan diimplementasikan oleh mekanisme keamanan yang dapat bersifat opsional atau wajib. Masalah keamanan data relationship database dan objek database ya. Pertama itu misalkan discretionary access control atau control access discretionary. Model discretionary mencakup mekanisme untuk memberikan dan mendelegasikan izin akses oleh beberapa pengguna sistem. Kontrol akses discretionary menetapkan hak istimewa objek dalam mengakses objek dan aturan yang dengannya objek dapat atas kebijakan mereka memberikan dan mencabut hak istimewa mereka kepada objek lain. Keamanan dalam basis data umumnya difokuskan pada kontrol akses ya. Jadi harus ingat kontrol akses itu memang salah satu fokus utama dari keamanan basis data. Pengguna diberikan atau ditolak akses ke objek data didasarkan konten objek data. Objek data yang dilindungi ini ditetapkan berdasarkan nama mereka. Umumnya kebijakan administrasi otorisasi mencakup administrasi terpusat yang melaluinya hanya beberapa objek istimewa yang dapat memberikan atau mencabut otorisasi administrasi kepemilikan yang melaluinya membuat objek dapat melakukan operasi pemberian atau pencabutan pada objek data, pendelegasian administrasi yang melaluinya pemilik objek data menugaskan objek lain hak untuk memberikan dan mencabut dan administrasi bersama yang melaluinya beberapa subjek secara kolektif bertanggung jawab atas administrasi otorisasi. Kontrol akses berbasis peran ya. Menyediakan cara yang fleksibel untuk mengelola hak istimewa sistem, menugaskan otorisasi kepada pengguna melalui peran. Hubungan peran, subperan, menyediakan hierarki peran dalam pemisahan tugas penyebaran otorisasi di antara objek yang berbeda. SQL menyediakan model akses ya, seperti apa? Select ya, masukkan in atau delete ya, lalu update ya, yang dapat dilakukan objek pada objek data tersebut ya. Itu kan bahasa SQL ya, kalian sudah hafal. Lalu yang kedua adalah mandatory access control ya. Keamanan wajib sudah tertanam dan tidak dapat diubah oleh pengguna sistem. Model-model ini mengatur akses informasi berdasarkan klasifikasi subjek dan objek. Kontrol akses wajib mengidentifikasi aturan-aturan yang dengannya subjek dapat memperoleh akses langsung atau tidak langsung ke data yang diklasifikasikan. Kontrol akses wajib bersifat melarang ya, itu melarang sifatnya. Apapun yang tidak secara tegas diizinkan itu dilarang. Kontrol akses dalam model kontrol akses wajib didasarkan pada properti keamanan sederhana, tidak ada pembacaan. Subjek hanya dapat membaca objek-objek yang kelas aksesnya didominasi oleh kelas akses subjek dan properti. Seperti di sini bintang ya, atau select ya. Itu. Subjek hanya dapat menulis objek-objek kelas yang aksesnya mendominasi kelas akses ya. Nah, lalu subjek ya menyajikan beberapa prinsip penting untuk model-model diskresioner bahwa model-model kontrol akses harus dinyatakan dalam bentuk model data logis. Kontrol akses berbasis konten harus mendukung kontrol akses berbasis nama ya. Menyatakan bahwa sebuah basis data dianggap aman jika tanpa otorisasi tidak ada subjek yang dapat memperoleh informasi, mengubah informasi, dan mengaktifkan metode, dan tidak ada mekanisme yang memungkinkan subjek yang berwenang memperoleh informasi dapat mengkomunikasikan informasi tersebut kepada subjek yang tidak berwenang memperolehnya ya. Tuh. Nah, ini beberapa tabel ya. Misalkan ini kontrol akses nih ya, ini kan harus berdasar nama,
lalu itu basisnya kontennya apa. Jadi objek itu yang berdasar nama itu objek yang dilindungi ditentukan berdasarkan namanya.